Yuk kita mulai yuk. Kita start dari IHSG ya. Ya, jadi IHSG-nya sempat beberapa waktu kemarin itu kena resisten 7000, dan resisten ini merupakan resisten yang cukup kuat, round number, dan bekas dia di area November 2022 sempat mau dijebolin, nggak bisa terus, akhirnya jebol juga. Jadi angka 7000 ini termasuk angka yang cukup kuat, dan saat ini IHSG berpotensi bergerak dalam range 6890 sampai sekitaran 7000. Dia akan bergerak zigzag di sini. Terus IHSG sempat turun beberapa hari kemarin itu karena saham big caps, big banks, seperti contohnya Bank Mandiri. 3 hari yang lalu dia jatuh dengan volume transaksi tinggi, sehingga kita masih hati-hati di sini untuk big banks-nya, untuk tidak terburu-buru masuk dulu di sini. Termasuk juga untuk Bank Rakyat Indonesia, jatuh dengan volume transaksi lumayan tinggi selama beberapa hari terakhir, dan ini udah mantul dikit, tapi kita nggak terburu-buru untuk masuk di sini karena melihat ada potensi masih ada koreksi lanjutan. Nah, terus kemudian kita lihat BBCA di sini. BBCA dia jatuhnya nggak signifikan, justru malah kita nunggu-nunggu dia ada koreksi ya. Jadi kita wait and see dulu. Dan juga BBNI patternnya cakep sekali. Dia breakout dari sideways-nya di 9.300 dan mengalami retracement. Hari ini pun mantul dari retracement-nya. Nah, terus selain big banks, jadi big banks intinya sebenarnya wait and see dulu, terutama Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia. Itu dia udah naik ketinggian dari tahun 2020 dan sekarang mengalami koreksi yang menurut saya sangat normal dan sangat wajar sekali. Kita mau lihat emiten big caps lainnya, yaitu Kalbe Pharma. Kalbe Pharma sempat jatuh lumayan signifikan sejak bulan Mei kemarin. Tapi kalau dilihat secara monthly chart Kalbe Pharma ini udah dibahas di workshop Super Trader juga. Ini sebenarnya dia lagi kena strong supportnya di level 1700, dan pattern Super Trader Kalbe Pharma ini adalah pattern monthly, bukan pattern daily. Sehingga jika terjadi pantulan dari area 1700-an ini dan secara monthly chart dia ditutup hijau, September nanti dia ditutup hijau, ini justru akan bagus untuk jangka panjang, dan ini merupakan area entry yang sangat menarik sekali untuk investor jangka panjang. Oke. Iya nih, Fendi nggak nongol nih. Di morning briefing tadi nongol nggak sih? Oke. Mari kita lihat selain Kalbe Pharma, ada saham Bukalapak. Kita review Bukalapak ya. Mari kita lihat Bukalapak gimana sama ITMG. ITMG akan dibahas juga ya. Jadi Bukalapak ini Mtrade udah rekomendasi sejak tanggal 11 Juli kemarin untuk jangka menengah, jangka pendeknya udah profit taking di atas di sini, dan juga di 11 Agustus ada buyback lagi untuk yang jangka pendeknya. Sekarang posisinya lagi posisi cuan. Bentar. Aku coba buka Bukalapak, hold Bukalapak. Cuan 17-21%. Jangka pendeknya sempat udah dijual tanggal 8 September. Cuan 5-8%-an. Dan sekarang kita masih ngehold untuk jangka menengahnya. Untuk Bukalapak ini ada potensi dia akan mengalami satu reversal sekitaran area 270-an. Jadi agak-agak ketahan dikit. Kemarin beberapa hari ini breakout dengan volume transaksi sangat tinggi, sehingga kita nge-watch untuk saham-saham dari grup MTech ya. MTech ini masih ada kaitannya dengan Bukalapak. Ini ada satu double bottom kecil di MTech. Jadi kita watch untuk saham MTech yang hari ini juga naik 4,35% dengan volume transaksi lumayan oke. Terus kemudian kita lagi watch juga saham SAME dan juga SCMA yang beberapa hari ini juga cukup aktif. Kita lihat SCMA juga. Nah, tapi dari semua ini, dari 4 saham grup MTech dan Bukalapak ini, Bukalapak dan juga SCMA yang paling menarik. Dan perhatikan di sini ada 1, 2, 3, ini ada membentuk higher low terus. Ini breakout dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Ini bagus ya. Nah, teman-teman, hari ini transaksi di bursa itu sekitaran 9,2 triliun rupiah.
transaksinya lumayan tinggi, tapi ternyata ada transaksi negosiasi dari MBMA. MBMA ini transaksi negosiasinya sekitaran 1,1 triliun rupiah, cukup besar. Dan jika diperhatikan secara chartnya gimana, MBMA ini kalau diperhatikan secara chartnya, dia sekarang lagi mengalami satu retracement ke area supportnya dan masih menarik untuk di hold ya. Jadi mungkin yang baru mau beli ini dikasih kesempatan retracement, tapi meskipun harganya nggak sebagus yang M-Trade waktu itu dapat rekomen ya di angka 6,4 sampai 12%. Sekarang cuannya waktu itu di harga sekitaran 790-an. Nah, jadi MBMA sebenarnya masih on track untuk tren naiknya. Lumayan transaksi hari ini. Sani Muslimah, Java coach sebentar ya, sabar. Oke, aku mau review juga hari ini. Asing ada jual bersih 220 miliar. Beberapa hari yang lalu asing ada jual bersih sekitaran 1 triliun. Lumayan banyak yang dijual itu saham big banks termasuk BMRI dan juga BBRI. Sehingga kita cukup waspada dengan dua saham tersebut untuk kita serok lagi. Jadi waspadanya bukan untuk takut, tapi untuk kita serok lagi. Nah, kita mau review selain teknologi, aku mau review untuk pulp and paper dan juga construction. Tapi sebelumnya aku mau update dulu sedikit tentang job market boom. Ini udah over di Amerika. Dan permintaan pekerja di Amerika ini agak-agak mengalami cool down, berada di rata-rata sebelum pandemi. Hal ini didorong oleh data non-farm payroll itu udah mulai melandai di 2023. Artinya apa sih sebenarnya? Ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja ini mulai stabil dan ke kondisi normal. Dan ini menunjukkan satu fenomena yang cukup bagus disebut dengan fenomena soft landing, di mana inflasinya turun tapi tidak akan menyebabkan resesi. Sehingga inflasi akan kembali ke target awal The Fed di angka sekitaran 2% dan ini akan sangat bagus sekali. Ya, jadi ini data yang kita dapat dari Wall Street Journal. Terus kemudian retail sales Indonesia di bulan Juli ini naik sebesar 1,6%. Kalau bulan Juni kemarin itu naiknya paling kencang sekitaran 7,9%. Juli ini naiknya cuma 1,6%. Jadi masih naik tapi ya nggak begitu tinggi lah ya. Oke, aku akan lanjutkan untuk bahas-bahas saham INKP dan juga TKIM, pulp and paper. Hamsternya bunyi terus, dia lagi rolling gitu, hamsternya lagi mainan. Kedengeran nggak bunyi hamster? Bunyi hamster lagi mainan. Mau tanda tangan di bukunya. Oke. Pulp and paper ini menarik kenapa? Karena INKP TKIM valuasinya sebenarnya masih murah dan terjadi peningkatan ekspor 17% untuk pulp dan 12% untuk kertas dan 12% peningkatan untuk kertas daur ulang. Nah, terus potensi kenaikan harga pulp karena menipisnya persediaan akibat gangguan pasokan blackhead chemical pulp ini juga cukup tinggi gitu. Jadi persediaan produsen kraft kayu keras di global ini diperkirakan akan habis pada kuartal 3 2023 dan kuartal 4 2023 karena meningkatnya permintaan dari China selama periode festival pertengahan musim gugur. Nah, jadi konsumsi pulp di China sendiri ini menyumbang 33-36% pasukan pulp pasar global. Nah, menarik banget, INKP ini valuasinya 4,4 kali untuk PE forward-nya di 2024 dibandingkan dengan peers-nya di 13,7 kali. Aku sih sangat tertarik sekali untuk investasi value investing di INKP dan TKIM ini, dan juga Poultry justru malah aku tunggu turunnya. Jadi di Mvest udah ngehold INKP dan TKIM udah cuan, kita malah masih nunggu turunnya gitu. Jadi Mvest tuh nggak buru-buru untuk harus cepat cuan gitu, udah naik malah sebaiknya turun lagi gitu. Ya, itu INKP valuasinya masih sangat murah sekali. Jika ditranslate, kalau misalkan PI-nya 10,2 kali, ya sekarang kan baru di 4,4.
kalau misalkan PI mahalnya dia di 10,2 kali aja, itu berarti angka take profit atau angka target PI-nya itu sekitaran 22 ribuan. Mari kita lihat INKP, kalau itu hitungan PI ya, kalau hitungan teknikalnya bagaimana. TKIM juga nggak jauh beda dengan INKP. Jadi hari ini tadi pagi-pagi Mvest udah di-remind untuk INKP dan juga TKIM. Dan hari ini dia udah mulai breakout lagi. Terus kalau aku boleh taruh satu garis, ini di angka 10.000 itu resisten yang cukup kuat ketika dia breakout dan melaju cukup kencang. Nanti dia jadi uptrend, valuasinya juga bakalan bisa jadi lebih mahal. Jadi INKP ini banyak banget diincar sama investor-investor yang cukup besar ya, karena valuasinya juga masih sangat murah sekali. Oke, terus selain valuasinya murah, ini meningkatnya biaya produksi marginal dan gangguan pasokan tahunan ini bisa membatasi pasokan pulp, sehingga harga pulp itu bisa naik. Nah, ini menarik banget INKP. Terus TKIM gimana? KLBF aku udah bahas di awal banget tadi, jadi masih oke. Nah, Tekim ini juga cakep patternnya, dia hari ini juga breakout dari 8275-nya dan bisa melanjutkan tren naiknya. Terus aku mau bahas untuk saham yang lain selain TKIM, INKP. Tadi geng Bukalapak aku juga udah bahas. Aku akan bahas grup Panin, yaitu PNLF. PNLF ini patternnya juga masih PNLF dan PNBN, Panin Bank. Ini patternnya masih bagus untuk Panin Banknya. Ini membentuk base yang ketiga. Ini base 1, base 2, base 3 yang udah ikut workshop pasti ngerti. Dan dia sedang menguji resisten 1420 dan berpotensi untuk mengalami kelanjutan tren naiknya. Terus kemudian selain PNBN, kita lagi ngelihat juga untuk Harum Energy. M-Trade udah buy, udah ada rekomendasi buy. Meskipun ada sempat nggak enak satu candle di 7 September, ini kita ngelihat trennya masih potensi breakout dari resisten 1700-nya. Ya, terus kita lihat tadi ada saham second liner yang cukup aktif juga diperdagangkan, yaitu Integra Indo Kabinet Tbk atau Wood ya. Jadi Wood atau Integra Indo Kabinet ini dia sekarang lagi membentuk base yang ketiga. Ini base 1, base 2, dan ini base yang ketiganya, Integra Indo Kabinet. Perhatikan di sini, ini sekarang lagi dekat-dekat area support dan dia bisa breakout dari resisten 476-nya. Oke, terus selain itu kita coba lihat saham yang lainnya. Dari sektor construction PTPP, kita lihat PTPP ya. Kita pakai yang pro pak gitu. Kalau yang biasa buat trading biasa aja, bukan buat profesional trader gitu, itu pakai yang M-Trade punya chart boleh. Ini ada yang nanya pakai trading view apa Fradana. Ya, ini PTPP kita ada profit taking untuk swing trading dalam jangka pendek di sini. Tapi kita ngelihat bahwa dalam jangka menengah dia masih akan bisa naik. Jadi dia akan turun dulu sekitaran ke 680, habis itu bakal bisa naik lagi. Kemudian kita akan lihat ITMG. ITMG ini besok ada Kamdev. Jadi hari ini justru malah kita jual karena kinerja M-Trade dinilai berdasarkan persentage cuannya, bukan berdasarkan dividen yang didapat. Kalau dividen itu kita di invest ya. Jadi Mvest kita ada dividen investing. Nah, kita hari ini jualan dan hari ini juga volume jualnya sangat tinggi sekali. Rupanya di sini lebih banyak trader yang memilih untuk exit daripada menunggu dividen besok gitu, karena memang sebenarnya kenaikan harga sahamnya udah cukup lumayan sejak Juni 2023 kemarin. Jadi trader-trader yang udah dapat cuan dari Juni 2023 kayaknya nggak mau deh kalau sampai kehilangan cuannya karena jatuh setelah Kamdev gitu. Oke, GoTo, Gojek, Tokopedia banyak ditanyain. Oke, aku akan bahas GoTo, Gojek, Tokopedia.
GoTo-nya balik sideways lagi. Hari ini turun. Kita ada cut loss lumayan. Cut loss-nya sekitaran 6,3 sampai 11%, lumayan gede cut loss-nya. Tapi secara probability kita masih banyak ijo-ijonya yang lain. Ini contohnya PTPP kita take profit 19 sampai 22%, terus kemudian ITMG kita take profit 14%-an hari ini, dan ada Adikarya kita take profit BEP 1,8 sampai 27,7%, dan GoTo di sini kita ada cut loss. Selain itu Wika dan Buka kita ada profit taking juga. Ya, Excel ini ada profit taking 15 sampai 17% juga gitu. Jadi GoTo bisa turun sampai ke level 84, kita wait and see dulu. M-Trade tadi udah exit. Nah, kemudian kita akan bahas untuk saham Adikarya. Kenapa dijual hari ini Adikarya? Adikarya hari ini kita mengalami profit taking jangka pendek ya, karena candlenya ekornya tinggi banget, jadi kita balik badan ini take profit tipis banget, BEP doang 1,8 sampai 2,7%. Nah, jadi teman-teman ini ada penyebabnya di sini dikasih tahu. Jadi teman-teman lihat juga di sini bisa belajar, terutama yang sudah ikut workshop. Jadi dijadikan kayak case study di sini. Kemudian Wika Wijaya Karya ini terjual di angka 442, artinya direkomendasi jual sebenarnya, karena kita tidak bukan asset management yang membeli saham, tapi kita memberikan recommendation. Jadi untuk Wijaya Karya ini di 432, ini naik sekitaran 4,9% sampai dengan 10%-an. Untuk Wijaya Karya kita udah profit taking. Kenapa? Karena sama keluar ekor yang cukup panjang di candle ekornya. Nah, kemudian selain itu Bukalapak ya, Bukalapak ini tadi kita juga udah bahas di awal banget malahan. Kita mau bahas saham yang lainnya, ada dari sektor construction juga. Aku mau bahas WG. WG gimana WG? WG di sini kita jual juga WG kita belum jual, sebentar. Let me check. WG-nya karena ekornya keluar panjang juga tadi. Ya, jadi kita belum jual lagi, masih wait and see untuk WG. Oke, kita mau bahas sedikit tentang berita dan sentimen, update berita dan sentimen. Ini ada Motorbike and Car Sales Indonesia di Agustus 2023. Ini mengalami peningkatan 1,8%. Ya, jadi ada peningkatan sedikit. Ya, jadi merek mobil di bawah Astra International ini makin banyak dibeli, terlihat dari data Toyota dan Daihatsu yang memimpin penjualan sepanjang Januari sampai Agustus 2023, dan masing-masing di angka 220 ribuan unit lebih ya, dan 132 ribu unit lebih gitu. Tapi dari Toyota, pangsa pasar Toyota ini memiliki 32,6% pangsa pasar, dan Daihatsu 19,6% pangsa pasar. Jadi paling banyak itu dari penjualan Astra International. Oke, terus mari kita lihat. Kuang Ming nanya Bumi, Bum Bum, mau nanya si Bum Bum. Oke, sebelumnya aku mau infoin bahwa kita sebulan sekali selalu ada program untuk teman-teman yang baru mau mulai investasi jangka panjang. Yang baru mau mulai investasi jangka panjang, ada Mvestart. Mvestart ini adalah seminar 2 jam untuk pengenalan Mvest. Ini di tanggal 23 September untuk bulan ini. Member kalau mau lihat lagi boleh, tapi materinya sama seperti yang lalu. Dan ini untuk teman-teman yang masih pemula. Sangat disarankan sekali untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, CTRA, ada yang minta dibahas CTRA. Aku mau bahas CTRA ya. Jadi CTRA ini sudah membukukan 5,1 triliun marketing sales di first half 2023 atau naik 27% secara tahunan ya. Jadi marketing salesnya itu sangat bagus sekali untuk CTRA, dan valuasinya untuk emiten properti belum terlalu mahal. Jadi sekarang story-nya balik lagi ke properti, pulp and paper, dan poultry untuk investasinya. Sedangkan untuk tradingnya di sini kita lagi nge-watch untuk saham-saham dari sektor teknologi. Oke, mari kita lihat CTRA, gimana kabarnya CTRA.
Tadi sempat mau bahas Bumi terus ke distract CTRA. Oke lah, nanti aku bahas ya. Jadi CTRA ini udah turun beberapa hari terakhir dan kena area support, bisa di watch di sini. Terus kemudian aku mau bahas TLKM dulu sebelum aku bahas Bumi. Ini ada peluang dia melebarkan segmen data centernya dia untuk TLKM. Jadi peluang dari peningkatan layanan IT-nya sangat penting dalam pengembangan ekonomi digital. Jadi ini bagus untuk TLKM. Mari kita lihat teknikalnya TLKM gimana. Secara teknikal dia konsolidasi terus di bawah. Ini bagus buat investor buat nampung di bawah di sini. Untuk traders mesti harus sabar-sabar dulu ya buat buat tradersnya, oke? Nah, jadi TLKM dia akan bergerak dalam range sekitaran 3680 sampai dengan range 3830-an untuk TLKM-nya di sini. Dia akan zigzag di sini dulu. Itu selama dia di atas 3680 masih oke. Oke, BSDE kita akan bahas besok di morning briefing M-Trade. Kemudian kita mau review untuk HIL, banyak banget yang nanya. HIL kan TBK ini jatuh banget di sini. Ya, dia jatuhnya 22%. Hindari dulu kalau punya cut loss dulu aja. Cut loss dulu aja ya. Terus kemudian Arto, tadi ada yang nanya Arto. Arto ini masuk watchlist kita juga karena dia breakout dari tren turunnya dan berpotensi untuk masuk dalam periode sideways. Arto, wait and see dulu. Yang nyangkut di Arto boleh mengurangi posisi pelan-pelan. Oke, terus kemudian PGEO. Ini yang ramai ditanyain juga, kita lagi nge-watch PGEO-nya. Sempat spekulatif buy untuk jangka pendek, tapi kita akan review ulang untuk PGEO. Buat jangka menengahnya belum, karena kita mau kalau jangka menengah dia ada sideways-nya dulu gitu. Oke, terus Ragil Hidayat HIL-nya terbakar, ya jual dulu aja. Terus kemudian aku mau review BBTN dan BTPS. BBTN-nya masih tren turun menuju 1225, wait and see dulu. BTPS-nya aku lagi mau nge-review di dia lagi di area support, abis breakdown dari double tops-nya di sini. Wait and see juga, jangan buru-buru. Perbankan ini kayaknya agak-agak slow down dulu beberapa hari terakhir ini, terutama untuk big banks-nya dan juga perbankan yang bukan digital gitu. Jadi malah menuju ke perbankan digitalnya gitu. Dewi Riana, Arto prediksi double bottom atau triple bottom, nggak usah dipikir-pikir, pokoknya kita tungguin aja dia sideways-nya. Kalau breakout ya udah beli atau hold gitu ya. Oke. Herman Selibel, Bang, Big Banks diobral properti sudah akumulasi, sudah masuk rotasi sektoral atau sentimen The Fed minggu ini ya? Belum, sabar dulu aja. Kalau Big Banks kita masih nunggu koreksinya buat masuk buat long term investment. Properti dikit lagi, bentar lagi ya. Kalau untuk pulp and paper udah, dan juga bentar lagi kita nungguin poultry gitu. Balik lagi, Saratoga Medco ini udah aku bahas beberapa hari terakhir, dan ya kita wait and see dulu aja lah ya. Dan Medco juga sama, kita juga wait and see dulu. Kemarin harga oil udah sempat naik lumayan signifikan, sekarang waktunya untuk profit taking untuk yang jangka pendek. Jangka menengahnya di M-Trade ini masih nge-hold Medco. Ini cuan sekitaran 24 sampai 28%. Saran saya teman-teman yang mau beli saham-saham yang direkomendasi di M-Trade, jangan cuma ambil satu atau dua aja, tapi bisa beberapa. Oke, teman-teman, aku selain infoin untuk seminar Investart ini, aku mau infoin juga bahwa kita ada collaboration workshop dengan Coach Rio, tapi URL-nya enggak di M-Trade, dia ada di beyondmoney.id / apa ya, aku lupa, Emmy Wealth. Nah, itu ada kode promonya. Untuk early bird bisa dicek kode promonya di situ ya. Oke. Nah, jadi langsung aja
bisa cus ke situ buat yang mau beresin tentang beban emosinya terkait dengan keuangan ataupun hal-hal yang terkait dengan trading dan investasi. Dan teman-teman semuanya, aku mau infoin juga bahwa kita akan bikin event Road to IPO. Itu tanggal 2 November ada event Road to IPO. Jadi ditunggu pengumumannya, sebentar lagi kita akan umumkan. Buat kalian pemilik bisnis yang mau IPO, mau belajar gimana caranya, kita ada round table meeting, kita ada round table forum bersama dengan IDX dan juga dengan Sukor Sekuritas yang akan membimbing Bapak Ibu semuanya pemilik bisnis untuk IPO. Oke, ini ada yang minta dibahas hoki sampai teriak-teriak visualisius hoki. Oke, mari kita bahas hoki dan juga era. Hoki dan nasi dan juga era. Hokinya naik terus, hold aja dulu, tapi volumenya sangat divergen sekali, jadi ini agak-agak beresiko buat teman-teman yang masuk di atas. Nasi, silahkan kalau misalkan mau trading nasi, asalkan modalnya jangan gede-gede ya di sini ya. Resikonya udah cukup tinggi dengan naik yang sangat signifikan di sini. Jadi kita lebih fokus pada sustainability, bukan pada cuan jangka pendek aja. Oke, terus Astra International gimana nih? Astra International dan buminya tenggelam ketinggalan. Thank you udah diingetin. Astra wait and see dulu, bagus untuk investing, biarin dia turun, biarin dia masih di bawah. Jadi termasuk saham yang bagus diserap untuk investing. Jadi MVest kita akan remind lagi nih, menarik nih. Ada beberapa saham yang dikasih diskon lagi karena beberapa orang nanyain gimana nih MVest nanti udah nggak ada saham murah buat investing, tapi ternyata kita malah dikasih lagi di kuartal ketiga akhir atau awal kuartal keempat nih, kita dikasih kesempatan beberapa saham bagus. Oke. Kapan nge-live lagi sama Pak Budi? Ya, coba saya ajak beliaunya, mau nggak? Waktunya susah. Oke, buminya tenggelam. Nanti aku diocehin lagi, nggak dibahas buminya. Bumi Resources TBK patternnya cukup menarik ya, dengan kapan hari sempat naik volume tinggi, tapi volatility-nya agak-agak gila banget Bumi ini. Bumi tunggu dia breakout dari level 148 atau 150-an. Kalau dia bisa naik lagi menuju 152 itu bagus. Intinya batasnya di 148 atau 150 untuk trading jangka pendeknya. Instead of Bumi, aku masih lebih tertarik pada si PTBA yang rajin bagi dividen gede dan sekarang juga masih membentuk base yang keduanya. Dan kita mau review untuk Adaro di sini udah gak ketinggian sih, cus lebih ke PTBA-nya. Terus kemudian Indi juga masuk watchlist kita gitu. Oke deh teman-teman semuanya, karena aku ngantuk malam hari ini. Tadi habis turun gunung dan entah kenapa tiap kali turun dari gunung itu aku merasa ngantuk. Jadi besok kita ketemu di morning briefing M-Trade jam 8.15 pagi. Thank you buat kamu yang udah ikut workshop Super Trader. Pastikan kamu terus belajar dengan M-Trade, ditemani M-Trade. Dan kamu-kamu yang baru ingin belajar mulai investasi saham jangka panjang, jangan lupa tanggal 23 September ada Investart dan hari ini ada kode promonya, dapat diskon banyak, ada kode promonya. Langsung ke mtrade.id/investart, mtrade.id/investart, gunakan kode promo 11 SEP 11 SEP. Gunakan kode promo hari ini 11 SEP atau 11 SEP gitu ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya, salam profit, dadah.